Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Didi bakal sedikit berbagi saran, berbagi cerita, atau ya mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang kadang suka menanyakan kepada diri sendiri atau orang lain, kerja bertahun-tahun di luar negeri tapi nggak kelihatan hasilnya, pada kemana, ujung-ujungnya balik lagi kerja ke luar negeri lagi. Nah, ini teman-teman, sebelumnya Didi mohon maaf bila mana cerita ini ada keterkaitan atau yang merasa tersinggung. Didi tidak menceritakan orang lain, tapi ini adalah kisah pribadi Didi ya. Jadi Didi 2018 ikut ujian G2G phishing. Alhamdulillah lolos, dan 2019 bulan 7 jadi berangkat ke Korea Selatan. Di situ kerja di kapal yang sangat menguras kesabaran, menguras mental dan fisik. Pokoknya di kapal penangkapan itu semua energi kita itu terkuras habis, termasuk emosi kita juga harus benar-benar diuji. Kenapa? Karena orang Korea itu yang suka bentak-bentak, yang suka marah-marah dengan kata-kata kasar, itu keluar semua teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah terbiasa lah kalau yang di Korea Selatan. Tapi intinya Didi nggak mau menekankan di situnya. Yang Didi tekankan, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk teman-teman yang sekarang sedang berada di luar negeri, terutama teman-teman pekerja migran Indonesia yang di Korea Selatan, baik itu di phishing maupun di manufaktur maupun di shipbuilding, di semua lini sektor. Manfaatkanlah waktunya sebaik mungkin, sehemat mungkin. Untuk apa? Untuk menabung, untuk menyiapkan masa depan keluarga kita, masa depan kita, anak istri kita. Yang belum punya istri, masa depan istrinya nanti mau kayak gimana kan. Jangan mentang-mentang belum punya pasangan hura-hura semaunya, jangan. Ingat, kita itu merantau hanya sementara. Kontrak kita di Korea Selatan, kontrak pertama itu 3 tahun. Ada yang bisa diperpanjang dan ada yang tidak. Bahkan banyak kejadian yang hanya 3 tahun kontraknya. Sedang 1 tahun 10 bulannya tidak bisa diperpanjang, itu banyak ya. Tapi rata-rata di phishing itu kebanyakan kalau mampu bertahan 3 tahun, rata-rata diperpanjang yang 1 tahun 10 bulannya itu. Jadi totalnya 5 tahun kurang 2 bulan ya. Nah, seperti Didi sendiri itu total kontrak pertama di kapal itu 4 tahun 10 bulan. Tapi karena ada visa corona gratis 1 tahun, jadi totalnya 5 tahun 10 bulan. Anggaplah 6 tahun ya, kurang 2 bulan. Nah, yang 2 tahun pertama Didi di kapal. Sisanya bekerja di sini di Belchi Gongjang. Kebetulan bosnya punya 2 pabrik dan 3 kapal. Nah, di sini Didi sudah habis kontrak 4 tahun 10 bulan, perpanjangan visa corona 1 tahun, dan bulan berapa tadi? Bulan 5 itu habis kontrak ya. Habis kontrak dan bosnya bilang, cari di Tasinaweji. Artinya bos itu meminta saya untuk kembali. Datang lagi kan gitu. Ya sajang nih. Akhirnya setelah saya bilang ya saya datang lagi, bos pun memberikan surat pemberhentian itu plus dengan surat kontrak kerja baru. Nah, di situ di Nodongbu saya diberikan surat kontrak kerja baru, surat pemberhentian kontrak pertama, dan surat kontrak kerja baru, plus juga surat pengantar untuk kepulangan. Jadi 3 ya, untuk teman-teman yang mau re-entry ada 3 kalau dari Nodongbu itu. Dan pastikan SLC-nya itu difotokopi nanti ya, difotokopi. Buat kalau nggak difotokopi ya disimpan, di foto di HP, disimpan lah kayak gitu. Nanti buat di print, buat disetorin ke KP2MI lapor diri ya. Ada surat-suratnya itu yang nanti diminta. Nah, lepas dari itu juga teman-teman ya, 5 tahun itu awalnya dirasa cukup, ternyata tidak cukup.
ternyata tidak cukup. Memang dalam masa 5 tahun itu, tahun pertama Didi sudah bisa melunasi hutang. Tahun pertama Didi sudah bisa membelikan motor istri ya. Tapi belum punya rumah. Tahun kedua alhamdulillah punya rumah, walaupun kecil tapi cukup ya. Prinsip Didi tidak mau membangun rumah terlalu mewah dengan menghabiskan banyak anggaran. Karena apa? Karena rumah adalah benda mati, katakanlah ya, itu nggak bisa hidup gitu loh. Bukan investasi. Rumah itu cuman jadi kebutuhan doang gitu loh. Dan kalau kita menurut keinginan ya segede apapun habis duitnya gitu loh. Akhirnya ya secukupnya saja. Membuat rumah sekitar nominal 300 jutaan. Nah, jadi rasa cukup, yang penting anak istri nggak kehujanan gitu. Itu sudah dibuatkan rumah kelar di tahun ketiga. Sisanya ya investasi kecil-kecilan di sawah, di pekarangan, tanah gitu. Dan bonusnya terakhir itu dapat tejigem. Ya lumayan lah gitu, sekitar 200-an kayak gitu teman-teman. Jadi divising itu kecil, jangan dibandingkan kayak manufaktur ya. Nah, uang 200 juta itu kalau Didi mau pergunakan untuk modal pun sebenarnya bisa. Tapi karena Kadung sudah membawa SLC, dan mungkin disinilah karena kita terlalu terbiasa nyaman di sini kerjanya, tiap bulan terima gaji gede, akhirnya ketidaksiapan untuk berusaha di kampung itu menguat gitu loh. Ya akhirnya ya udahlah gitu loh. Ada SLC ini, akhirnya berangkat lagi ke sini lagi. Dan ada teman-teman yang bilang, "Oh, kenapa Mas Didi kok re-entry, katanya udah mau ngabisin kontrak aja." Iya, awalnya saya mau habisin kontrak aja, cuman setelah saya lihat-lihat usaha yang saya bangun, saya rintis selama 3 tahun terakhir saya di Korea itu, saya punya ternak kambing, sawah juga, perkebunan juga sedikit ya, bukan perkebunan gede tapi skala ya kebun kecil lah. Nah di situ kurang menghasilkan teman-teman, jadi mau tidak mau harus membangun usaha lagi, mengumpulkan uang lagi gitu. Nah di sini Didi hanya berbagi cerita saja ya. Nah barangkali ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Banyak juga teman Didi yang pengen berangkat lagi. Kenapa? Karena yaitu dia sudah memutuskan kontrak tanpa membawa SLC, tidak mau re-entry, akhirnya tidak bisa survive, tidak bisa berkembang usahanya dan berangkat lagi. Nah di sini pentingnya untuk teman-teman berhemat selama di Korea Selatan, niatkan kembali untuk membangun perekonomian kita, keluarga kita, membangun taraf keluarga kita di kampung. Jangan sampai kita di sini terjebak nyaman dengan berfoya-foya menghabiskan kontrak kita dengan tanpa tabungan, tanpa investasi apapun. Itu disayangkan sekali teman-teman. Mungkin segitu dulu ya, karena pertama durasi, yang kedua Didi juga masih kerja teman-teman ya. Semoga bisa ada inspirasi yang didapatkan dari cerita ini, dan Didi tidak niat pamer. Dari cerita Didi masih banyak lagi yang lebih sukses dari Didi ya. Beliau sampai dapat TJGM-nya 500 jutaan, banyak sekali, dan itu yang PMI manufaktur itu lebih gede gajinya dari Didi. Itu hanya sekelumit cerita Didi ya. Teman-teman bisa mencari cerita-cerita lain kalau misalkan teman-teman mau menggali gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi, manfaatkan waktu teman-teman selama di Korea Selatan ini, selama merantau di negeri orang, untuk menabung dan membangun investasi di rumah. Terima kasih, sekian dulu video dari Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, PMI Korea bisa.